Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua pada hari ini. Tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua dapat berkumpul bersama-sama di musola ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menyampaikan tujuan kami dari mahasiswi dari Universitas Islam Perbangsa Karawang jurusan Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah ya ibu-ibu ya, menyampaikan materi kembali materi yang terakhir pada hari ini yang berjudul tentang wabah penyakit dalam perspektif hadis. Untuk memenuhi tugas pengabdian masyarakat mata kuliah hadis tarbawiyah. Baik, langsung saja. Gimana ibu-ibu udah siap nih dengerin materinya? Iya, langsung saja kepada materi pada hari ini. Saya persilahkan kepada rekan saya, sahabat Lina, untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian wabah. Jadi dalam Islam wabah disebutkan dengan kata qaun, yaitu mengakibatkan penduduk sakit dan beresiko menular. Imam An-Nawawi dan mayoritas ulama lainnya membedakan pengertian qaun dengan wabah. Kata qaun lebih khusus, sempit atau spesifik dibandingkan kata wabah. Qaun adalah luka bertanah yang muncul pada siku, ketiak, tangan, jari atau sekujur badan. Luka yang disertai dengan memar, rasa pedih dan nyeri. Luka ini muncul bersama dengan rasa panas, sekitar luka hitam, memerah, menghijau, dan memerah agak ungu. Gejala lainnya adalah peningkatan letak jantung dan muntah-muntah. Ulama yang membedakan kedua kata itu mengatakan setiap qaun adalah wabah, tetapi tidak setiap wabah adalah qaun. Selanjutnya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, wabah adalah penyakit menular yang merata di mana-mana, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam terjadi beberapa wabah penyakit. Di antaranya itu ada wabah yang paling menonjol adalah yang pertama ada Taun Amwas pada tahun 18 Hijriah. Yang kedua ada Taun Jadi tahun 69 Hijriah. Selanjutnya ada Taun Pacayah atau Asrof tahun 87 Hijriah. Selanjutnya ada Taun Muslim atau Toibah tahun 130 Hijriah. Selanjutnya wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik dan Ayyubiyah, wilayah Islam bagian timur dan barat. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Lina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, sahabat di Indonesia, untuk menyampaikan pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk saya berbicara. Selanjutnya di sini ada tentang hadis tentang penyakit
penyakit pasti ada obatnya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husain, qala hadatsani Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Abi Rabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5678. Syarah dari hadis ini ialah ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna, di antaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraih, berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Jadi maksudnya adalah setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nggak ada tuh yang namanya penyakit itu nggak ada obatnya, itu pasti ada obatnya. Kecuali kematian, itu kematian nggak ada obatnya ya Bu. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfu'kan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Jadi kan setiap penyakit itu ada obatnya dan kita harus berobat, tapi kita jangan sampai berobat dengan cara yang haram gitu. Misalkan kayak apa contoh berobat yang haram? Iya kayak dukun itu sebenarnya nggak boleh Bu, kita nggak boleh berobat ke yang haram. Selanjutnya ini sebagai penguat bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya melainkan dengan kehendak Allah. Jadi yang namanya obat itu bukan sebagai obat itu nggak bisa menyembuhkan karena segala sesuatu itu pasti turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada kata berobat tapi nggak sembuh-sembuh ya. Iya jangan sampai ada gitu karena kan berobat bukan dari obatnya, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Berdasarkan penjelasan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh, diantaranya dengan cara berobat. Berobat ini diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun hanya sebatas kebutuhan yang tidak boleh berlebihan. Jadi semisal ada kita nih udah mau sekarat nih, tapi salah satu obat yang paling majur atau paling ampuh itu misalkan yang terlarang ya, misalkan karat ya, obat yang terlarang. Iya misalkan narkoba nih, misalkan narkoba ini terlarang kan, tapi itu tuh salah satu yang bisa menyembuhkan kita, maka itu nggak apa-apa kita untuk meminumnya gitu. Untuk penyembuhan saja misalkan. Kalau misalkan buat iya jangan sampai ketergantungan. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada rekan saya, sahabat Indonesia, atas materi yang tadi disampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya, sahabat Naura, untuk menyampaikan pembahasan selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah saya untuk membacakan materi selanjutnya. Selanjutnya, pelajaran yang dapat dikutip dari hadis tersebut. Berikutnya, hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf al-Imam Malik Anib bin Syahabin dan Abdullah Amirin an-Nawar raja ila Syami falam makana Isar gobalahu anna wabaha fatlaqa'a bikami fa'ahbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yuqala idza hamitum bi'ardin falatabdamu alaihi wa idza waqa'a bi'ardi wa antum biha fala tabdamu bi'ardi rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir yang Umar bekerja. Maka ketika sampai daerah Syam, disampaikan kepadanya atau wabah telah melanda negeri Syam, maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, jika kamu mendengar wabah di satu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Abu Bukhari nomor hadis 5730. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada sahabat Naura yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya berikan kepada sahabat Jihan untuk menyampaikan pembahasan selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya syarahan. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar tahun atau wabah, agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah yang terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka memperbolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena sebagian yang lain memakruhkan tidak mengharamkan. Namun pendapat ini tentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis yang sudah jelas. Inilah pendapat yang Tazi Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Selanjutnya, pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang tahu? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta.
Bagaimana barang siapa yang terdiam di dalamnya ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Para ulama menyebutkan beberapa hadis dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah. Di antaranya, jika orang-orang pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang yang kuat. Hal itu tentu akan menghancurkan hati orang-orang yang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengadaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, saya akan selamat. Kemudian pelajaran yang dapat dipetik dari hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk ke wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabahnya itu tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan lari untuk lari dari takdir Allah, dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti misalnya berobat, itu boleh. Terima kasih kepada sahabat Tihan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada sahabat Joy Nasya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya ada hadis tentang macam-macam syahid. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Qutaybi an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajadahu syawkin ala tariqin fa akharahu fa syaqallahu lahu fa ghafara wa qala asyhadu khamsatul matqunu wal matqunu wal ghariqu wa sahibul hadhi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Yang artinya, berceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sunni, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampun untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Yang pertama, orang yang mati akibat penyakit taun. Kedua, orang yang mati sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Keempat, orang yang mati tertimpa reruntuhan. Dan terakhir, orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 4940. Kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan,
lalu ia menyingkirkannya, maka Allah sangat berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Di dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mab'un. Di antaranya adalah penderita sakit perut seperti diare, pandemi edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-wariqu adalah orang yang mati karena tenggelam di air, dan kata sahibul hadmi adalah orang yang mati karena tertimpa runtuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, membahas selanjutnya. Terima kasih. Saya haturkan kepada sahabat Jo yang telah menyampaikan materi. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang maksud dari hadis tersebut. Maksud syahid di sini, selain yang gugur di medan perang, adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang, meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Yang ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau disebut ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu hadis di atas memasukkan matkun atau orang yang meninggal karena wabah taun ke dalam kelompok syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 di wabah yang ada di Indonesia kemarin ya Ibu, itu tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan matkun. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, materi yang kami bawakan sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya. Dibuka 3 pertanyaan ya ibu. Untuk yang bertanya nanti ada door prize-nya. Untuk ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nia. Saya bertanya, bagaimana kalau kita mengidap suatu penyakit tapi kita selalu mengeluh, misalkan nggak sembuh-sembuh, kita dosa apa enggak gitu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bu Nia dari yang telah bertanya. Nanti door-prize-nya di belakang ya Bu. Selanjutnya siapa lagi ibu yang ingin bertanya? Masih ada dibuka 2 pertanyaan lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kur. Saya mau tanya, bagaimana
pandemi COVID-19? Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu sudah bertanya. Ditunggu jawabannya. Oke, selanjutnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dila. Saya ingin bertanya, apa hikmah yang bisa diambil dari pandemi COVID-19 tahun lalu? Terima kasih. ya baik. Terima kasih kepada Ibu Dila untuk pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Izinkan kami untuk mencari jawabannya dulu ya Ibu ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari ibunya. Tadi pertanyaannya tuh, ini dosa atau enggak ya ketika kita sakit, kita mengeluh terus pada saat sakit? Sebenarnya enggak dosa, cuma hal itu tuh kayak dilarang sama Allah. Kayak misalkan kita tuh jangan sampai ngeluh terus. Nggak apa-apa sih buat sesekali ngeluh mah, tapi jangan sampai keseringan ngeluh terus tiap hari ngeluh kayak nggak sembuh-sembuh gitu. Kenapa Allah ngasih kita penyakit kayak gini? Karena mungkin Allah masih sayang nih sama kita. Karena kan kalau misalkan kita sakit, itu dosa kita mengurang. Jadi dengan adanya penyakit ini dosa kita semakin berkurang. Jadi Allah makin sayang sama kita. Mungkin itu untuk mengeluh mah sesekali nggak apa-apa, tapi jangan sampai keseringan. Itu nggak dosa membuat mengeluh sekali aja. Mungkin itu aja. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Kurnia ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana Islam memandang pandemi COVID-19 tahun lalu ya? Yang menurut Asmuni, dalam sejarah umat manusia sebelum lahir pengobatan modern, wabah selalu ada dan datang silih berganti. Seperti COVID-19 pada masa sekarang yang datang dengan cepat dan secara tiba-tiba. COVID-19 mencerminkan universalitas semesta dengan segala kekuatan dan keadilannya, sekaligus memperlihatkan universalitas manusia dengan segala kelemahan dan kezolimannya. Virus ini berperilaku adil, tidak memilih sasaran dengan mempertimbangkan status sosial. Ia dapat mengancam kehidupan orang miskin dan orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa, orang bodoh maupun orang intelek. Tambah Asmuni. Ia merefleksikan sifat COVID-19 yang tidak pandang bulu. Ia masuk melalui jendela rumah sederhana dan mungkin juga jendela istana. Virus ini pula membuat orang mulai memikirkan kematian, yaitu sesuatu yang selama ini sering diabaikan dan jarang dipersiapkan. Begitu Ibu. Bagaimana jawabannya Bu? Virus COVID itu tidak mengenal miskin, Tidak pandang bulu ya kan, dia mau pejabat atau rakyat biasa itu tidak ada jaminan nggak kena gitu. Pasti ada aja yang kena. nggak pejabat, nggak pengelurah, nggak orang melarang, Ya, betul. Sudah pasti. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Dila. Tadi pertanyaannya, apa hikmah yang bisa diambil dari pandemi COVID-19? Jadi hikmahnya itu yang pertama, menyadari Allah Maha Kuasa, bahwa Allah berkuasa atas kematian, kehidupan, dan kehancuran.
sebuah negara. Begitu juga dengan membuat keadaan menjadi lebih baik. Jadi dengan itu, dengan adanya COVID, Allah tuh maha kuasa ya. Iya. Yang kedua, COVID-19 mengajarkan untuk tidak sombong. Jadi COVID-19 ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyombongkan diri dengan kemampuan atau harta yang dimiliki karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi COVID-19 mengajarkan kita untuk tidak sombong, betapa negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi, teknologi yang maju, tidak berdaya oleh makhluk Allah yang sangat kecil yang tidak tampak oleh mata. Selanjutnya yang ketiga, hikmahnya itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah COVID-19 berikutnya adalah membuat manusia untuk terus mengingat Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi sulit ini. Tak ada yang bisa memberikan pertolongan selain izin atas Allah. Gimana Fadila? Iya, gimana ibu-ibu udah puas sama jawabannya? Udah pada paham kan ya tadi materi yang disampaikan? Ya semoga bisa bermanfaat ya ibu-ibu ya. Selanjutnya saya di sini akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulannya yaitu adalah wabah pandemi sudah ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya telah terjadi suatu wabah yang dinamakan dengan penyakit taun. Kalau kita mah namanya pandemi ya Bu ya, pandemi COVID-19. Sebagian ulama mendefinisikan taun adalah sama seperti wabah. Akan tetapi sebagiannya membedakan antara taun dengan wabah. Setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wabah pandemi salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 243 yang mana Allah memberi peringatan kepada umat manusia agar tidak keluar dari rumah atau kampung halamannya agar tidak terkena wabah penyakit saat itu dinamakan wabah taun. Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa ayat tersebut memiliki hubungan dengan wabah pandemi COVID-19 yang tahun lalu sangat merajalela di Indonesia ini ya Bu ya, sedang booming di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Oke baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bu ya. Untuk penutupan pada kali ini kita tutup dengan pengucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, di sini saya mewakili teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah mengizinkan kami untuk menyampaikan materi selama beberapa pekan di musola ini ya Bu ya. Udah 2 kali ya ketemu kita. Iya, semoga materi yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Jangan dilupain ya ibu-ibu ya. Iya, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum ibu-ibu pulang mungkin ada dokumentasi dulu ya ibu seperti kemarin-kemarin. Untuk door prize mungkin bisa dibagikan. Door prize jangan dilihat. Jangan dilihat dari harganya ya ibu ya. Jangan dilihat pemberiannya. Lihatlah yang memberinya. Kalau yang memberinya itu gede-gede. Bongsor-bongsor ya. Itu dia. Terima kasih.
Walaupun kecil semoga bermanfaat ya Ibu ya. Maklum belum bisa usaha, masuk pada kuliah. Juga dari orang tua. Ya, mungkin Umi ada yang ingin sampaikan. Bisa Bu, pulang tinggal doanya. Doa. Sebelumnya itu kita membacakan doa. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada ibu sekalian yang sudah sudi yaitu menghadiri para mahasiswi putri-putri kami yang sedang PKN Ibu, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ini baru semester 4, belum KKN Ibu, belum lagi yaitu skripsi, bukan skripsi. Ini baru PKN, pengabdian kepada masyarakat. Itu dia dikasih oleh dosennya 7 materi. Kalau yang arti materi 7 judul. Alhamdulillah pada hari ini yaitu terakhir sudah selesai. Dia dikasih tugas sama dosennya yaitu 7 materi pada hari ini besar. Yaitu pertama mana di Cibitung untuk di Majelis Taklim Khairul Desa, terus ke Majelis Taklim di Diri, yaitu yang kedua kalinya. Sekarang sudah yang terakhirnya. Alhamdulillah, yaitu mahasiswi kami, putri kami yang sudah PKN ini yang sekarang terakhir diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah dan juga kelancaran, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri khususnya, umumnya kepada buat masyarakat banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita membacakan doa, angkat kedua tangannya. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan tujuan kita dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malil a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta rizqana wa manaliha wa anta khairul warisin. Allahumma salli salatan tunzina biha min jamil ahwal wal abas wa tahlana biha min jamil hajat wa tutiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب يسر لنا ولا تعسر مقاصدنا في هذا المجلس مجلس تعليم التقوى والتمرين بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالبركة والنجاح مع السلامة. الفاتحة.
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وببركات الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبسعادة الفاتحة برحمتك يا أرحم الراحمين. والله الموفق لأقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.